Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan mengenai hasil CBL kami, yaitu konsep dasar dan aspek abortus. Berikut untuk anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Ilmi Mahrus, kedua ada Marta Eki Setiawati, 3 Anjali Putri Permatasari, 4 Karimah Fahmawati, 5 Agitya Rahayu Ningrum, 6 Aisyah Bila Ceri Oktavia, 7 Alia Kanza, 8 Alia Sinta Dewi Maulina, 9 Kofi Aprila Putri, 10 Citra Larasati, 11 Emma Nurjanah, dan 12 ada Emilatul Kiptiah. Baik, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan abortus? Secara istilah, aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dengan demikian, menurut Black Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus untuk semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan atau provokasi manusia. Baik, untuk yang berikutnya ada etiologi abortus. Yang pertama ada kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Penyebab ini dapat menyebabkan kematian janin atau cacat. Yang kedua ada kelainan pada plasenta. Endarteritis dapat terjadi dalam Villi chorioles dan menyebabkan oksigenasi plasenta terganggu, sehingga menyebabkan adanya gangguan pertumbuhan dan kematian janin. Yang ketiga ada penyakit ibu, yang berupa penyakit mendadak seperti pneumonia, tifus abdominalis, malaria, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan abortus. Yang keempat ada kelainan traktus genitalis. Patofisiologi pada abortus. Pada permulaan abortus terjadi perdarahan dalam desi-2 basalis diikuti oleh nekrosis jaringan di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan hasil konsepsi terlepas sebagian atau seluruhnya, sehingga merupakan bagian benda asing dalam uterus. Keadaan tersebut menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan isinya. Pada kehamilan kurang dari 8 minggu, hasil konsepsi itu biasanya dikeluarkan seluruhnya karena Villi chorioles belum menembus desi-2 secara mendalam. Pada kehamilan antara 8 sampai 14 minggu, Villi chorioles menembus desi-2 lebih dalam, sehingga pada umumnya plasenta tidak dilepaskan sempurna yang dapat menyebabkan banyak perdarahan. Lalu pada kehamilan 14 minggu ke atas, umumnya yang mula-mula dikeluarkan setelah ketuban pecah disusul beberapa waktu kemudian oleh plasenta yang telah lengkap terbentuk. Macam-macam abortus. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu pengguguran secara spontan atau spontaneous abortus dan pengguguran buatan atau disengaja yang biasa disebut abortus provocatus. Yang pertama, abortus spontan adalah pengguguran yang tidak sengaja dapat terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti perdarahan atau blooding dan kecelakaan. Yang kedua, abortus buatan, yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini campur tangan manusia tanpa jelas. Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu yang pertama ada abortus artificialis therapicus, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dan yang kedua ada abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Yang berikutnya, hukum dilakukannya tindakan abortus. Yang pertama, KUHP tidak membedakan antara abortus provocatus terapeutik dan abortus provocatus criminalis. Semua jenis abortus tanpa memandang alasan-alasannya merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan pada sanksi pidana.
Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum disebut abortus provocatus criminalis dalam KUHP, menganut prinsip ilegal tanpa kecuali. Apapun alasannya tidak dibenarkan oleh norma hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam bermasyarakat dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Dengan demikian, abortus jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Cara pelaksanaan tindakan abortus. Yang pertama, pengguguran yang dilakukan secara medis di rumah sakit biasanya menggunakan metode sebagai berikut. Dengan cara curettage atau dilatage atau CND. Yang kedua dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikuret. Yang ketiga ada dengan cara aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil yang disebut kanul. Dan yang keempat ada cara histerotomi atau melalui operasi. Yang kedua, penggunaan jasa dukun bayi. Adapun cara yang ditempuh oleh para dukun-dukun tidak memperhitungkan keselamatan wanita itu, seperti memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah perdarahan yang bisa berakibat kepada kematian. Malahan ada wanita karena merasa putus asa, menggugurkan sendiri kandungannya tanpa memikirkan resikonya. Yang berikutnya, pencegahan tindakan abortus. Yang pertama yaitu dengan cara menjaga pola makan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, konsumsi vitamin dan mineral yang disarankan untuk ibu hamil. 3. Menjaga berat badan yang ideal. 4. Menghindari rokok, meminum alkohol, dan juga penggunaan narkoba. Dan yang kelima, menerima vaksin sesuai dengan saran dokter untuk mencegah adanya infeksi. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan pada abortus dapat dilakukan dengan teknik medis maupun bedah. Yang pertama, teknik bedah dilatasi serviks diikuti oleh evakuasi uterus dan berupa kuretase, aspirasi vakum, dilatasi dan evakuasi atau D dan E, dilatasi dan ekstrasi atau D dan X. Yang kedua, teknik kuretase dapat dengan menggunakan kuret tajam maupun vakum. Untuk mengurangi komplikasi kuretase seperti perforasi usus, laserasi serviks, perdarahan, pengeluaran janin dan plasenta yang tidak lengkap, dan infeksi, maka kuretase dianjurkan pada kehamilan di bawah 14 minggu. Yang ketiga, untuk usia gestasi di atas 16 minggu dilakukan dilatasi dan evakuasi atau DE. Tindakan ini berupa dilatasi serviks lebar diikuti oleh distruksi dan evakuasi mekanis pada bagian-bagian janin. Setelah janin seluruhnya dikeluarkan, dengan menggunakan kuret vakum berlubang besar untuk mengeluarkan plasenta dan jaringan yang tersisa. Yang keempat, dilatasi dan ekstrasi atau DX. Serupa dengan D dan E, kecuali pada D dan X, bagian janin pertama kali diekstrasi melalui serviks yang telah membuka untuk mempermudah tindakan. Pemasangan laminaria dapat dilakukan untuk pembukaan serviks. Asuhan keperawatan pada tindakan abortus. Yang pertama, dilakukannya pengkajian yang meliputi pengkajian biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Untuk identitas klien meliputi nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan tanggal masuk rumah sakit. Yang kedua, untuk riwayat kesehatan pasien, meliputi keluhan utama seperti nyeri, kelemahan, dan perdarahan. Riwayat kesehatan sekarang seperti alasan masuk rumah sakit, keluhan saat dibawa ke rumah sakit. Riwayat kesehatan dahulu, apakah pasien mempunyai penyakit keturunan seperti DM, asma, dan juga hipertensi. Lalu, tanyakan pada pasien apakah memiliki alergi obat atau tidak. Yang ketiga, pola aktivitas sehari-hari.
Kaji mengenai nutrisi, cairan dan elektrolit, eliminasi seperti BAB dan BAK, pola istirahat tidur, hygiene, ketergantungan baik sebelum dan saat sakit. Yang keempat, riwayat obstetri dan ginekologi, meliputi data tentang anak atau keturunannya, riwayat ginekologi seperti menarche, siklus menstruasi, lama menstruasi, gangguan saat menstruasi, hari perkiraan haid terakhir, hari perkiraan lahir anak dalam kandungan, dan juga riwayat perkawinan. Yang kelima, yaitu riwayat kehamilan sekarang, meliputi gangguan pada saat hamil muda, tempat di mana pemeriksaan kehamilan dan obat yang diberikan dan nutrisi pada saat hamil. Yang keenam, riwayat kontrasepsi, meliputi apakah ibu menjadi aseptor, lalu jenis kontrasepsi apa yang digunakan, lalu lama penggunaan kontrasepsi tersebut, dan apa keluhan selama ibu menjadi aseptor. Untuk yang ketujuh, pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi, eliminasi, oksigenasi, aktivitas dan istirahat, pola tidur, dan juga seksualitas. Dan yang berikutnya, pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum pasien mulai dari mata, leher, dada atau mamai payudara, abdomen, genitalia, dan juga ekstremitas. Untuk yang berikutnya, berikut merupakan diagnosa yang mungkin diangkat pada kasus abortus. Yang pertama ada hipovolemia, berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat keguguran, kehilangan cairan aktif. Untuk keluarannya, yaitu status cairan. Diharapkan setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 2x24 jam, hipovolemia dapat diatasi dengan kriteria sebagai berikut. Asupan cairan dari cukup menurun menjadi cukup meningkat. Yang kedua, kelembaban membran mukosa dari cukup menurun menjadi cukup meningkat, dan turgor kulit dari cukup memburuk menjadi cukup membaik. Untuk intervensinya ada manajemen hipovolemia. Pada observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, monitor intake dan output cairan. Untuk terapeutiknya, hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg, dan juga berikan asupan cairan oral. Edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi secara mendadak. Dan untuk kolaborasi, berikan cairan IV isotonis, misalnya cairan NaCl dan juga RL. Kolaborasi juga untuk pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. Untuk diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus. Untuk keluarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan nyeri akut dapat diatasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri menurun, yaitu keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Untuk intervensinya, manajemen nyeri. Observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, lalu monitor efek samping penggunaan analgesik. Terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur yang cukup. Untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, dan kolaborasi untuk pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring dan juga kelemahan. Untuk keluarannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas dapat diatasi dengan kriteria sebagai berikut. Kemudahan dalam melakukan aktivitas meningkat, keluhan lelah menurun, tanda-tanda vital menjadi normal. Untuk intervensinya, manajemen energi, observasi,
identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur. Terapeutiknya, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Edukasi, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan, dan kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kesimpulan, dalam Kamus Inggris Indonesia abortion diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dengan demikian, menurut Black Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah. Akan tetapi, pada kehamilan muda, abortus tidak jarang didahului oleh kematian. Sebaliknya, pada kehamilan lebih lanjut, biasanya janin dikeluarkan dalam keadaan masih hidup. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi dapat menyebabkan kematian janin atau cacat. Kelainan berat biasanya menyebabkan kematian mudigah pada hamil muda. Retroversio uteri, mioma uteri, atau kelainan bawaan uterus dapat menyebabkan abortus. Pada pengkajian di atas ditegakkan dalam 3 diagnosa keperawatan yaitu hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat guguran, kehilangan cairan aktif. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus dan intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring, kelemahan. Berikut merupakan referensi dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ingin menggali lebih dalam, bisa dibuka untuk referensinya. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kekurangan saat melakukan presentasi dan juga banyak kesalahan kata dalam pembuatan PowerPoint. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.